Selamat berjumpa kembali kepada teman-teman semua yang dengan senang hati mengakses channel Divisi Training. Pada kali ini saya ingin menyampaikan beberapa materi yang berkenaan dengan soft skill untuk para leader. Setelah kemarin kita berbicara tentang empati, maka kali ini saya ingin menyampaikan satu catatan yang harus dimiliki oleh teman-teman yang menjadi leader di Mahkota Group ini. Dalam tingkatan apapun leader itu, mau leader di tingkat pemula seperti teman-teman supervisor, superintendent, manager, itu semua memerlukan keterampilan yang akan coba saya jelaskan. Kali ini kita akan berbicara tentang negosiasi. Yang akan kita bahas adalah bagaimana proses negosiasi itu dapat menguntungkan kita. Dalam hal ini kita mewakili perusahaan. Negosiasi itu adalah proses interaktif antara dua atau lebih pihak yang berusaha mencapai kesepakatan atas satu masalah atau situasi di mana mereka menginginkan saling menguntungkan. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan mereka masing-masing dengan cara memberikan dan menerima kompromi. Apa yang menjadi ciri-ciri negosiasi? Negosiasi memiliki ciri yang pertama, itu melibatkan individu atau perwakilan organisasi atau perusahaan. Proses perundingan dilakukan memiliki ancaman konflik, menerapkan pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar yang biasa disebut bargain atau tukar-menukar yang disebut barter. Kita ambil contoh dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan. Di sana memungkinkan karyawan satu perusahaan itu membentuk serikat. Keterampilan bernegosiasi kepada serikat itu sangat dibutuhkan agar perusahaan secara hukum itu tidak menyalahi peraturan pemerintah. Selain yang saya sampaikan tadi, kegiatan yang mencirikan negosiasi itu adalah kegiatan yang dilakukan secara tatap muka, baik itu mempergunakan bahasa lisan, menampilkan gerak tubuh atau ekspresi wajah. Biasanya akhir dari perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan yang diambil oleh para pihak. Jika kita melihat ciri-ciri tadi, maka dalam kehidupan perusahaan kita sudah terbiasa menghadapi situasi negosiasi. Negosiasi di sini bisa kita artikan tidak selalu berhadapan head to head dengan satu kekuatan tertentu, misalnya kekuatan serikat, federasi atau yang lain-lain, tetapi juga bisa kita pergunakan kemampuan bernegosiasi ini untuk menggerakkan karyawan kita. Kita harus tahu bahwa fungsi dari negosiasi itu adalah mencegah terjadinya konflik dari peningkatan dengan menggunakan diplomasi yang preventif. Di sini ada kata preventif. Jadi kita lebih bagus mencegah terjadinya konflik daripada menangani konflik itu sendiri. Oleh sebab itu, keterampilan bernegosiasi sangat dibutuhkan. Berpotensi untuk membuka kepentingan baru yang sama-sama dibutuhkan oleh pihak yang bersangkutan. Jadi kita ingin mencapai apa kepentingan kita.
sementara pihak yang kita ajak negosiasi demikian juga. Nah, negosiasi adalah tempat untuk bagaimana kita sama-sama mencapai kepentingan kita tersebut. Dalam negosiasi, kita harus menggunakan komunikasi yang positif. Bagaimana kita mulai dari kehadiran, cara bicara, itu semua menunjukkan bahwa kita hadir dalam satu negosiasi itu dengan tujuan saling menguntungkan. Fungsi negosiasi itu bisa kita gunakan agar tercipta kerjasama antar pihak untuk meraih tujuan masing-masing. Kemudian tumbuhnya rasa saling mengerti dan memahami antar pihak yang bersangkutan. Tumbuhnya rasa mengerti dan memahami antar pihak yang bersangkutan itu bisa saya gambarkan bahwa kita sebagai pihak perusahaan itu menginginkan perusahaan ini bisa berproduksi dengan maksimal, dengan optimal, seperti apa sumber daya yang kita miliki. Sementara di sisi yang lain, karyawan juga demikian. Dia ingin mencapai kesejahteraan, dengan kesejahteraan dia akan bekerja dengan baik. Nah, itu antara kita sebagai perusahaan dan di pihak lain karyawan. Keterampilan negosiasi ini sangat penting untuk menghadapi hal-hal yang kritis. Dalam bernegosiasi, kita sering mendapati pihak yang kita ajak bernegosiasi itu memiliki strategi. Mereka menggunakan beberapa strategi yang harus kita pahami bersama. Pertama, itu dalam satu negosiasi tidak semua harus dinyatakan secara verbal. Ada juga yang bisa kita lakukan secara nonverbal. Sebagai contoh, strategi mengerjit. Mengerjit itu kita mengangkat alis kita di hadapan mitra negosiasi. Seolah kita terkejut saat negosiasi dilakukan. Misalnya kita ingin mengapresiasi mereka agar mereka lebih terbuka, kita bisa berekspresi terkejut dan kita nyatakan, saya tidak menyangka bahwa Bapak atau teman-teman itu demikian kooperatif dengan undangan kami untuk melakukan negosiasi. Itu adalah salah satu contoh bagaimana strategi negosiasi. Selain itu, ada juga strategi negosiasi dengan cara kita hanya berdiam diri. Sesuai dengan namanya, strategi ini mengharuskan orang berdiam diri dalam waktu yang cukup lama. Tujuannya adalah untuk mengekspresikan ketidaksukaan dengan perkataan atau penawaran dari negosiator lawan. Mayoritas orang tidak betah berlama-lama dalam situasi kesunyian yang panjang atau dead air time. Mereka akan menjadi tidak nyaman, akhirnya penawaran yang tadi kita sampaikan akan menjadi dipertimbangkan kembali. Kita kadang-kadang bisa mengukur posisi kita. Kalau kita dalam posisi yang unggul, maka tidak salah jika kita melakukan strategi negosiasi yang ketiga, yaitu dengan melakukan menghina mereka sehingga dalam perundingan tersebut mereka merasa tersudutkan dan mereka secara perlahan-lahan itu akan menerima penawaran kita. Ada strategi lain yang perlu kita pelajari, yaitu dengan cara strategi pertukaran atau the trade off. Taktik ini menawarkan satu konsesi sampai seluruh pihak setuju dengan syarat-syarat yang kita berikan. Hal-hal ini ditawarkan guna kita pergunakan sebagai alat kompromi. Ini biasanya dalam situasi perang, para tawanan ini dipertukarkan untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Tawanan perang itu biasanya dipergunakan untuk strategi pertukaran atau the trade-off. Bagaimana dalam dunia usaha? Strategi ini digunakan juga untuk menghadapi kelompok-kelompok tertentu, baik itu di dalam perusahaan, seperti misalnya serikat, di luar perusahaan,
masyarakat, begitu, sehingga kita sudah bisa mengukur bahwa dengan strategi ini kita memperoleh banyak manfaat. Strategi yang lain itu adalah strategi berjalan keluar atau walk out. Ini sering kita dengar jika ada sidang-sidang di DPR, tiba-tiba satu fraksi itu secara spontan keluar dari ruang sidang. Untuk apa? Untuk memberi tekanan kepada pihak lawan agar menerima negosiasi yang sedang mereka lakukan. Selain itu, strategi walk out itu memberi gambaran bahwa kita ingin berada di atas mitra negosiasi kita. Tentunya strategi ini diambil jika kita sudah mengetahui posisi tawar kita dalam negosiasi. Nah, itu catatan yang bisa saya berikan terhadap materi negosiasi yang harus dimiliki oleh para leader. Catatan lain dalam proses negosiasi, terutama jika kita sebagai bawahan, maka dalam negosiasi itu tidak ada kata tidak yang kita berikan kepada atasan kita. Misalnya saja atasan kita memerintahkan untuk menjalankan suatu program, tetapi kita sendiri mengetahui bahwa program itu tidak bisa berjalan jika tidak ada penekanan atau atensi dari atasan, maka kita tidak boleh mengatakan tidak. Kita tidak boleh di depan menyatakan program ini tidak bisa jalan, Pak. Karena dengan mempergunakan kata tidak dalam satu negosiasi, maka kita akan menemukan jalan buntu dan kita sebagai bawahan akan mendapat nilai yang kurang baik di mata atasan. Jika memang satu perintah yang diberikan kepada kita itu memerlukan catatan, maka sebaiknya dalam negosiasi dengan atasan kita mempergunakan kata yang positif. Misal, perintah Bapak akan kami pelajari dan nanti akan kami sampaikan apa pendapat kami tentang perintah yang Bapak berikan. Pemilihan kata-kata yang positif tidak dengan kata yang menolak itu adalah salah satu contoh negosiasi. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan catatan kecil ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.